Bagi kamu yang masih kurang paham atau kurang tahu informasi mengenai tes kemampuan akademik atau TKA, berikut adalah beberapa pertanyaan dan jawaban seputar TKA. Apakah TKA wajib diikuti oleh semua murid? Tidak. TKA diikuti oleh murid yang merasa siap saja, sementara yang tidak siap tidak perlu merasa tertekan. Wajib atau tidaknya mengikuti tes merupakan hak individu. Tidak ada konsekuensi apabila murid tidak ikut TKA, dan murid tetap dapat lulus dari satuan pendidikan meskipun tidak ikut TKA. Lalu mengapa diadakan TKA? Nah, ini yang menjadi bahan pertimbangan buat kalian. Apakah mau mengikuti TKA atau tidak? Karena TKA dijadikan sebagai tes terstandar yang menunjukkan capaian akademik dan dapat digunakan sebagai salah satu syarat atau pertimbangan untuk seleksi penerimaan murid baru ke jenjang pendidikan berikutnya atau penerimaan calon mahasiswa baru. Kenapa menggunakan nilai TKA? Bukankah sudah ada penilaian sekolah? Secara umum penilaian sekolah saat ini cenderung belum objektif, sehingga sulit untuk digunakan pada situasi yang menuntut perbandingan antar sekolah atau wilayah. Misalnya untuk keperluan seleksi, TKA hadir sebagai penyeimbang dan penguat kredibilitas penilaian, bukan sebagai pengganti sistem yang ada. Apakah TKA menentukan kelulusan murid? TKA tidak menentukan kelulusan. Kelulusan ditentukan oleh satuan pendidikan atau sekolah berdasarkan hasil penilaian sekolah. Siapa saja yang dapat mengikuti TKA? Semua murid kelas akhir di semua jenjang, baik itu SD, SMP, SMA, atau yang sederajat, baik dari jalur pendidikan formal, non-formal, maupun informal, dapat mengikuti TKA. Siapa lagi yang dapat mengikuti TKA? Siswa pindahan dari sekolah luar negeri dan siswa sekolah rumah yang terdaftar pada basis data kementerian dan memiliki NISN valid dapat mengikuti TKA. Siswa dengan kebutuhan khusus ABK juga dapat mengikuti TKA, kecuali yang memiliki hambatan intelektual. Siswa program paket A atau paket B atau paket C juga dapat mengikuti TKA jika ingin mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar. Jika tidak ikut TKA sekarang, apakah bisa ikut tahun depan? Kesempatan untuk mengikuti TKA diberikan untuk siswa di akhir jenjang pendidikan. Oleh karena itu, kesempatan siswa untuk mengikuti TKA hanya 1 kali tiap jenjang. Kecuali siswa tidak lulus dari satuan pendidikan. Ia dapat mengikuti TKA tahun berikutnya dengan status masih sebagai siswa di satuan pendidikan. Apa saja mata pelajaran yang diujikan dalam TKA? Untuk SD atau SMP, sederajat, mata pelajaran yang diujikan adalah bahasa Indonesia dan matematika. Untuk SMA atau sederajat, mata pelajaran yang diujikan adalah bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan 2 mata pelajaran pilihan. Untuk siswa SMA atau sederajat mata pelajaran apa saja yang bisa dipilih dalam TKA? Siswa dapat memilih 2 mata pelajaran pilihan dari daftar yang tersedia. Sekolah diharapkan dapat memberi arahan agar pilihan sesuai dengan minat siswa dan rencana studi lanjut. Penentuan pilihan dilakukan saat pendaftaran TKA. Bagaimana bentuk soal TKA dan bagaimana pelaksanaannya? Soal TKA berbentuk pilihan ganda biasa, yaitu soal dengan hanya 1 pilihan jawaban yang benar, dan pilihan ganda kompleks, yaitu soal dengan pilihan jawaban benar bisa lebih dari 1. Pelaksanaan TKA berbasis komputer dan bertempat di masing-masing satuan pendidikan pelaksana. Apakah soal TKA berdasarkan literasi dan numerasi seperti asesmen nasional?
TKA tidak mengukur literasi atau numerasi umum, melainkan kompetensi mata pelajaran sesuai kurikulum. Namun, soal TKA tetap menekankan pada penalaran dan pemecahan masalah. Apakah ada kisi-kisi atau contoh soal TKA? Ada. Kementerian telah mempublikasikan kerangka asesmen yang berisi informasi mengenai materi atau kompetensi yang diukur. Termasuk contoh soal informasi ini bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik. Demikian informasi seputar TKA yang perlu kamu ketahui. Semoga bermanfaat dan terima kasih.